Film ini berlatar belakang di Afrika Barat pada tahun 1823. Malam itu, sekelompok pasukan sedang menghangatkan diri di sebuah api unggun. Namun, mereka kemudian terkejut karena tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok pasukan bernama Agojie. Pembantaian pun dimulai. Pertempuran itu dimenangkan oleh Agojie. Rupanya, Agojie menyerang mereka untuk membebaskan para warga yang telah mereka culik, serta diketahui jika pasukan Oyo, bukan Oyo yang penginapan itu ya, ada di belakang penculikan tersebut. Sekembalinya ke desa, pasukan Agojie disambut antusias oleh warga. Mereka semua bersukacita karena keluarga mereka yang diculik berhasil kembali dengan selamat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rumah yang dimana tampak seorang gadis remaja bernama Nawi akan dijodohkan ke seorang kakek Sugiono. Kakek Sugiono kaya raya, namun kasar. Nawi, dia ditampar karena diam saja ketika kakek Sugiono bertanya. Setelahnya, Nawi mendorong kakek itu sampai terjatuh. Kakek Sugiono marah dan batal menikahinya. Ayah Nawi pun marah dan membawa Nawi ke istana untuk diserahkan sebagai pejuang Agojie ke raja. Nawi diterima oleh Izogi dan dibawa masuk ke istana. Di sisi lain, sekelompok pasukan berkuda Oyo sampai di area perang semalam dan pimpinannya yang bernama Oba Ade ngompor-ngompori mereka untuk menghancurkan Dahomey. Di istana, terlihat Raja Gezo sedang rapat dengan para menteri beserta jenderalnya. Dia meyakinkan jika Oyo sudah terlalu berani. Raja memutuskan untuk tidak lagi membayar pajak kepada Oyo dan bersiap untuk melawannya. Gagasan tersebut ditolak oleh bawahannya yang bernama Migan. Migan merasa Dahomey belum siap, namun Jenderal Naniska yang merupakan komandan Agojie menyatakan pasukannya siap. Naniska menyatakan jika Dahomey harus melawan karena mereka semua lelah dengan perdagangan manusia yang terjadi kepada warganya dan hampir di seluruh wilayah kerajaan lainnya untuk alasan perkembangan ekonomi. Pada zaman itu, mereka makmur karena mereka menjual manusia sebagai budak ke Eropa. Naniska ingin mengganti penjualan manusia menjadi penjualan emas, minyak kelapa sawit, dan sebagainya agar Dahomey dapat bertahan. Ide Naniska ditolak oleh banyak menteri, bahkan oleh istri raja. Namun, raja menyetujui proposal Naniska dan memintanya untuk menunjukkan data mengenai potensi perkebunan dan tambang mereka. I promise. As for the palm oil, Naniska. Di halaman istana, Amanze memperkenalkan Naniska kepada seluruh calon anggota Agojie. Sebagian besar dari mereka adalah para gadis yang diculik namun tak memiliki tempat untuk kembali. Terlihat Nawi ada di antara mereka. Lalu dengan sedikit pidato, akhirnya Jenderal Naniska mempersilahkan para gadis yang tidak ingin menjadi pejuang Agojie untuk meninggalkan istana. Hari pertama pelatihan dimulai. Nawi dan lainnya diberikan senjata pertama mereka berupa tali. Mereka harus memahami tali tersebut. Lalu latihan berikutnya adalah berlari, bertarung dengan tangan kosong, cara menggunakan pedang, cara menembak dengan senjata api, dan lain sebagainya. Di suatu malam, Naniska mimpi buruk. Rupanya itu adalah mimpi buruk untuk kesekian kalinya dengan cerita yang berbeda-beda. Di sana ada Amanze yang menenangkan Naniska. Naniska menceritakan kepada Amanze mengenai mimpi tersebut. Amanze mempercayai jika mimpi merupakan peringatan. Namun, Naniska tidak seperti itu. Dia menganggap mimpi, ya hanya mimpi. Setelah mimpi buruk itu, Naniska tidak bisa tidur. Dia kemudian keluar ke halaman istana. Di sana, dia melihat Nawi yang sedang berlatih seorang diri.
Keesokan harinya, Jenderal Oba Ade dan beberapa pasukan Oyo datang untuk mengambil upeti dari Dahomey. Dia terkejut karena jumlahnya jauh lebih kecil dari biasanya. Kemudian, dia meminta tambahan 40 orang Agojie untuk Oyo. Namun, dengan sedikit diskusi di pihak Dahomey, Raja menyerahkan hanya 20 orang Agojie pilihan mereka untuk diserahkan ke Oba Ade di pelabuhan Oida. Di pelabuhan Oida, tampak kehadiran orang asing dari Brazil bernama Malik dan Santo. Malik terkejut karena ternyata dia tiba di pasar budak. Bersamaan dengan itu, para Agojie yang dipimpin oleh Naniska juga hadir. Mereka menemui Jenderal Oba Ade untuk menyampaikan upeti dari Raja Gezo. Oba Ade sempat meremehkan Raja Gezo dan Naniska dengan berani menendang upeti dimaksud yang ternyata adalah kepala para pejuang Oyo. Melihat itu, Oba Ade murka dan dengan penuh ejekan, Agojie berlari meninggalkan mereka. Namun tidak dengan Naniska, dia diam di tempat dan bertarung dengan Oba Ade. Melihat itu, Nawi tidak bisa diam saja dan membantu menghalau pasukan pendukung Oyo. Setelah gagal membunuh Oba Ade, Naniska kabur bersama Nawi. Naniska memarahi Nawi karena tidak mematuhi perintah. Namun yang mengejutkan, ternyata Naniska yang tidak mematuhi rencana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Amanze kepada Naniska saat mereka berjalan berdampingan. Di pelabuhan Oida, tampak Santo sedang membicarakan bisnis dengan Oba Ade. Santo menyatakan jika Inggris mengganggu kargo manusianya, dan itu menyebabkan kebutuhan pasokan budak menjadi terganggu. Oba Ade kemudian menyatakan jika pasukan Mahi dan Igbo ada di pihaknya. Pada bulan purnama mereka akan berbaris di Dahomey dan merebut kerajaan tersebut. Kemudian dia menjanjikan saat itu kargo budak akan kembali tersedia. Setelahnya, Malik kemudian mengajak Santo untuk ke kerajaan Dahomey. Mereka datang dengan membawakan banyak hadiah untuk Raja Gezo. Di tengah perjalanan saat Malik sedang mandi, Malik bertemu dengan Nawi. Awalnya, Nawi ingin menghabisi Malik. Namun, karena Malik memberitahu jika ibunya adalah orang Dahomey, dan Malik juga bisa bahasa Dahomey, Nawi melepaskannya dan kemudian mereka berkenalan. Sesampainya di istana, Santo dan Malik menghadap Raja. Hari itu berbarengan dengan ujian terakhir calon anggota Agojie. Jika calon anggota tersebut lulus tes, mereka akan resmi menjadi pejuang Agojie. Raja kemudian mengajak Santo dan Malik untuk menonton ujian tersebut. Let us begin. Pada ujian tersebut, Nawi keluar sebagai juara 1 dan berhak untuk mendapatkan pedang khusus dari raja yang dibuat hanya untuk pemenang ujian. Nawi bangga akan itu, disusul rasa bangga dari Naniska. Di ruang Agojie, tampak Naniska sedang memeriksa luka-luka Nawi akibat ujian tersebut. Namun, dia kemudian menyadari sesuatu saat melihat luka Nawi di bagian bahu belakang. Nawi memberitahunya jika luka itu sudah ada saat dia berada di panti asuhan. Terkejut, Naniska kemudian meninggalkan Nawi. Naniska memarahi Amenza dan menanyakan apakah dulu Amenza benar membuang bayinya. Amenza menjawab jika dia memberikannya kepada para misionaris yang bertemu dengannya. Namun dia tak tahu kemana mereka membawa bayi itu. Naniska syok dengan jawaban tersebut. Di lapangan istana, Raja Gezo dan Santo mengobrol. Santo menyampaikan jika istri Raja, Sante, memberitahunya jika Raja ingin menghentikan perdagangan manusia. Santo mengingatkan jika hal tersebut tak boleh dilakukan karena itu dapat memicu perang dan pengkhianatan. Bahkan, tersirat jelas jika Santo mengancam Raja. Namun Raja tak peduli, dia tetap ingin menghapus perdagangan manusia tersebut. Di sela-sela pertemuan itu, Malik menyelinap menemui Nawi. Dia merayunya dan Nawi merespon hal tersebut. Malamnya, diadakan upacara pelantikan Agojie. Terlihat Naniska yang masih gusar ketika melihat Nawi.
Pada malam yang sama, setelah pelantikan selesai, Nawi menemui Malik di luar istana. Di sana, karena merasa khawatir, Malik memberitahu Nawi jika pasukan gabungan Oyo, Mahi, dan Igbo akan datang menyerang Dahomey. Malik memintanya untuk berhati-hati. Mendengar itu, Nawi segera kembali dan memberitahukannya kepada Naniska. Namun, mendengar itu Naniska marah dan menyatakan jika seorang Agojie tidak boleh terlibat asmara dengan seorang pria. Selain itu, Naniska juga marah atas perilaku sombong dan seenaknya Nawi, karena hal tersebut dapat membuat Nawi mudah tertangkap. Pada situasi tersebut, Naniska menceritakan jika dulu saat dia tertangkap oleh pasukan Oyo, dia diperkosa berkali-kali oleh mereka, termasuk Oba Ade. Dia kemudian hamil, lalu di suatu hari berhasil melarikan diri berkat bantuan Amenza. Naniska melahirkan bayi perempuan di tengah hutan. Lalu, karena mengeluarkan banyak darah, Amenza pergi untuk mencari obat. Di tengah situasi tersebut, Naniska tak tega untuk membunuh bayinya. Kemudian, dia mengeris lengan kiri belakang bayi tersebut lalu menanamkan gigi hiu pada luka itu. Naniska membuat tanda pada bayinya. Nawi menyangkal jika dirinya bukan bayi itu. Lalu Naniska menariknya dan mengiris luka Nawi. Di dalam dagingnya, Nawi menemukan sebuah gigi yang dimaksud. Nawi syok dan pergi meninggalkan Naniska. Keesokan harinya, Naniska dan pasukan lainnya bersiap untuk menghadapi pertempuran. Kemudian, dia menyiapkan jebakan di tempat yang diperkirakan akan didirikan kemah oleh pasukan musuh. Agojie dan pasukan lainnya pun bersiap perang. Pada waktu yang diperkirakan, Naniska menyalakan api yang mengarah ke jebakan yang telah mereka persiapkan. Kemudian, boom! Kekacauan dimulai. Melihat itu, Oba Ade memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Naniska pun juga sama. Perang kemudian pecah. Dahomey berhasil mengusir Oba Ade dan pasukannya, namun banyak prajurit mereka yang gugur di sana. Setelahnya, Naniska kemudian menyadari jika Nawi tak terlihat, pun dengan Amenza. Kemudian diperlihatkan jika Nawi dan beberapa Agojie ditangkap oleh musuh. Mereka kemudian dibawa ke pelabuhan Oida. Di sana, Oba Ade mengajak anggotanya untuk mengarungi lautan. Hal itu dilakukan karena mereka sudah kalah perang. Kemudian pada malam harinya, Nawi baru menyadari jika Izogi juga tertangkap. Tetapi ada yang aneh dengan Izogi. Dia nampak putus asa dengan lengan yang patah. Dia merasa tak mampu untuk mencari solusi akan situasinya saat ini. Melihat itu, Nawi menguatkannya. Dan dengan sedikit usaha, akhirnya Izogi tersadar. You are Izogi. Relentlessly we will. You said it. Come on. Setelah memperbaiki tulangnya yang patah, Izogi segera mengatur pelarian untuk mereka. Keesokan harinya, tahanan yang Nawi selamatkan waktu di gerobak akhirnya berhasil kembali dan memberitahu Naniska mengenai situasinya. Saat pembicaraan itu berlangsung, Raja memanggil Naniska dan meminta menjadi pahlawan pada perayaan akan kemenangan mereka atas Oyo. Bahkan, Raja akan menganugerahinya gelar Raja Wanita. Mendengar itu, Naniska menolak. Dia tak bisa mengikuti upacara tersebut karena memikirkan Agojie yang tertangkap musuh. Dia ingin menyelamatkan mereka. Namun Raja tak setuju. Bahkan Raja mengancam jika Naniska tak mematuhinya, dia akan memberikan sanksi. Mendengar itu, Naniska mengangguk dan pergi. Kembali ke situasi Nawi, Izogi meminta Nawi untuk tetap tangguh. Walaupun mereka harus berpura-pura untuk itu. Bahkan mereka tak boleh tahu jika Izogi terluka. Mereka harus tetap diam dan menurut sampai mereka laku dijual. Di saat itulah mereka akan melucuti penjaga dan segera melarikan diri. Tak disangka, Malik muncul saat pelelangan mereka. Malik terlibat cekcok dengan Santo.
Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Izogi dan Nawi untuk menjalankan rencana mereka. Namun karena Nawi tidak gesit, dia kembali tertangkap. Karena kebodohan Nawi, Izogi kembali dan tertembak. Dia tewas di sana. Get away! Melihat adegan itu, dengan santai Oba Ade menjual Nawi ke Malik. Di sisi lain, tampak Naniska sedang berbicara dengan Amanze. Dia menceritakan alasan kenapa dia selalu takut dengan mimpinya. Lalu, dia menyadari jika gadis yang terlihat takut di mimpinya adalah dirinya sendiri. Maka dengan itu, dia telah memutuskan untuk melawan ketakutan itu dengan cara menyelamatkan Nawi, buah hatinya. Naniska kemudian pergi sendiri ke pelabuhan Oidah. Namun di tengah perjalanan para Aguzjie menyusulnya. Adegan berpindah ke situasi Nawi. Dia marah karena Malik membelinya. Namun Malik melakukan itu untuk menyelamatkan Nawi. Bahkan dia memberikan Nawi kunci kamar itu agar dia bisa pergi sewaktu-waktu. Tapi ya dasar mereka. Nawi lagi marah aja masih sempat-sempatnya dirayu untuk berbuat enak-enak. Di kegelapan malam, para Aguzjie menyelinap membunuh para penjaga dan membebaskan seluruh tahanan. Para penjaga kemudian menemukan mereka dan langsung menembak. Mendengar hal itu, Nawi segera pergi dan bergabung dengan Aguzjie lainnya. Aguzjie membantai para penjajah dan pengkhianat. Naniska juga mencari Oba untuk balas dendam. Bahkan pada serangan tersebut, Santo tewas ditenggelamkan oleh para budak. Naniska menemukan Oba Ade, lalu mereka bertarung. Dua jenderal kuat sekali lagi bertarung menentukan nasib mereka. Naniska memenangkan pertempuran dengan Oba. Oba tewas dalam pertarungan itu. Saat Naniska lengah karena kelelahan, Nawi muncul untuk membantunya. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Aguzjie. Mereka kemudian pergi meninggalkan pelabuhan yang terbakar. Nawi melihat Malik, lalu dia pergi mengikuti Aguzjie lainnya. Keesokan harinya, para Aguzjie kembali ke istana dengan membawa pedang Oba Ade sebagai bukti kematian Oba. Raja gembira melihat itu. Dia tidak jadi menghukum Naniska. Raja pun kemudian dengan bangga menganugerahi Naniska gelar suci Kipochito, yaitu sebagai Raja Wanita Dahomey. Di akhir film, tampak Naniska dan Nawi berbicara sebagai seorang ibu dan anak. Mereka saling menerima masa lalu mereka dan saling memaafkan. Film selesai. Ending yang penuh bacok-bacokan. Semoga teman-teman suka dengan ulasan kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata kami yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.